Perkenalkan, nama saya Ilisita Salonika Lapian dengan NIM 22024100. Saat ini saya akan memberikan beberapa video dari anggota-anggota saya, yaitu Michael dan Ando. Baiklah, perkenalkan, nama saya Michael Oman Putinino. Saya dari kelas 5TI5 dengan NIM 220244183. Baik, perkenalkan, nama saya Ando Dian Bawental dari kelas 5T5 dengan NIM 220244180. Apakah teman-teman sudah melihat video perkenalan sebelumnya? Saat ini, kami kelompok 4 akan membahas sedikit tentang sistem pendukung manajemen dalam AI. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya manajemen support system itu terdiri dari 5 bagian, yaitu DSS atau Decision Support System, termasuk GDSS Group Decision Support System. Lalu kedua ada EIS, Executive Information System. Terus ada IS, Expert System. Keempat ada ANN, Artificial Neural Networks. Kelima ada Hybrid Support System. Oke, di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 5 ada beberapa faktor dan bagaimana tren tersebut serta hasilnya bagaimana. Berarti faktor yang pertama adalah teknologi informasi atau komputer dengan tren yang meningkat dengan hasil opsi alternatif lainnya. Lalu yang kedua dengan kompleksitas struktural kompetisi dengan tren yang meningkat dengan hasil tagihan yang lebih besar dari akan mengakibatkan kesalahan. Lalu yang ketiga adalah faktornya pasar internasional dengan tren yang meningkat dengan hasil ketidakpastian. Yang keempat itu stabilitas politik yang tren yang menurun berkaitan dengan masa depan. Konsumerisme meningkat, intervensi pemerintah meningkat. Oke, ini saja untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu dengan adanya perubahan cepat, itu lalu ada itu pengujian dan pengenalan kesalahan yang semakin kompleks. Ketiga itu keterampilan manajerial yang harus terus berkembang seiring teknologi. Ada 3 fase proses pengambilan keputusan, yaitu intelligent, design, dan choice. Intelligent yaitu temukan metode yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan, sedangkan untuk desain yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis. Untuk choice yaitu pemilihan sumber daya potensiali untuk dilakukan tindakan. Ada juga proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan, yaitu terstruktur, tak terstruktur, dan semi-struktur. Terstruktur yaitu mengacu pada masalah umum dan berulang untuk solusi yang standar, sedangkan tak terstruktur adalah masalah yang tidak ada, terstruktur dan kompleks dan tidak memiliki solusi yang langsung. Masalah tanpa struktur adalah tidak ada 3 bagian dalam struktural dalam proses. Sedangkan untuk semi terstruktur adalah memiliki banyak keputusan tetapi tidak semuanya. DSS adalah sistem yang membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan syarat harus mudah dikontrol dan digunakan, lalu lengkap, sederhana, dan dapat beradaptasi. Karakteristik dan kemampuan DSS. Kebanyakan DSS mendukung mengambil keputusan dalam situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggabungkan penalaran manusia dengan informasi komputer. Berbagai tingkat manajemen didukung mulai dari manajemen puncak hingga manajemen lapangan. Dukungan diberikan untuk individu dan kelompok. Dan DSS mendukung berbagai keputusan yang berurutan dan saling terkait. DSS mendukung berbagai tahapan proses pengambilan keputusan, yaitu intelligent, design, dan choice. DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan. DSS selalu dapat beradaptasi seiring berjalannya waktu.
DSS mudah digunakan. DSS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas keputusan, akurasi periode, kualitas, daripada efisien yang dapat dicapai dalam tanda kurung biaya keputusan, termasuk biaya penggunaan komputer. Pengambilan keputusan mempunyai kendali penuh atas setiap langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. DSS mengarah pada pembelajaran. Pengguna harus mampu membangun sistem sederhana mereka sendiri. DSS biasanya menggunakan model yang berbeda untuk menganalisis keputusan yang berbeda. DSS tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen pengetahuan yang dapat memberikan solusi efisien, efektif terhadap berbagai masalah yang kompleks. Langsung untuk keuntungan DSS, yang dimana pertama membantu menemukan solusi permasalahan yang kompleks dengan merespon cepat terhadap situasi tak terduga dalam keadaan yang berubah. Yang kedua itu strategi berbeda dapat diterapkan pada konfigurasi berbeda dengan cepat dan akurat. Perspektif dan pembelajaran baru. Keuntungan DSS ada itu memfasilitasi komunikasi yang meningkatkan pengendalian dan kinerja manajemen, yaitu menghemat uang dengan keputusan yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi administratif, mengurangi waktu dan tenaga kerja administrator, meningkatkan produktivitas analitis. Komponen utama DSS meliputi data manajemen, mengelola data terkait berbagai situasi, model manajemen, memproses data menggunakan model analitis, communication untuk menghubungkan pengguna dengan DSS, dan knowledge management dengan mendukung sistem lain untuk analisis yang lebih mendalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambar konseptual DSS, yang dimana gambar ini menunjukkan arsitektur dari Decision Support System atau DSS, atau sistem pendukung keputusan. Yang dimana DSS adalah sistem yang dirancang untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang kompleks dan tidak terstruktur. Nah, berikut adalah penjelasan dari komponen-komponen DSS yang ditunjukkan oleh gambar, yang dimana ada data eksternal dan internal. Komponen ini mempresentasikan sumber data yang digunakan oleh DSS. Data bisa berasal dari berbagai sumber, baik internal atau data perusahaan maupun eksternal, itu data pasar, data ekonomi, dan lain-lainnya. Selanjutnya data manajemen. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengelola data yang digunakan oleh DSS. Ini termasuk tugas-tugas seperti menyimpan, mengambil, dan mengelola data. Ketiga, model manajemen. Komponen ini mengelola model kuantitatif yang digunakan untuk menganalisa data dan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dan model-model ini bisa berupa model statistik, model simulasi, atau model optimisasi. Dan selanjutnya ada knowledge manager. Komponen ini mengelola pengetahuan yang digunakan oleh DSS. Ini bisa berupa pengetahuan tentang domain masalah, aturan bisnis, atau pengalaman para ahli. Itu asalnya dialog manajemen. Komponen ini menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan DSS. Ini termasuk tugas-tugas seperti menerima info dari pengguna, menampilkan output dari DSS, dan membantu pengguna menavigasi sistem. Manage atau user. Komponen ini merepresentasikan pengguna DSS yang biasanya adalah seorang manajer yang membutuhkan bantuan dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana gambar yang menunjukkan bagaimana berbagai komponen DSS yang saling berhubungan dan bekerja bersama untuk membantu dalam pengambilan keputusan.